par le vent. En réalité, c'est la reproduction de la courbure. Halo kawanku semua yang ada di penjuru bumi. Bersiaplah, kali ini Movie Woofy akan merangkum sebuah film yang menceritakan bagaimana kisah dibangunnya salah satu monumen paling terkenal di dunia, yaitu Menara Eiffel. Dan seperti biasa tanpa banyak basa-basi, kita sambut. Film berlatar pada tanggal 31 Maret tahun 1889 dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Gustave Eiffel sedang mendesain sebuah menara. Kini film beralih ke tahun 1886 di bulan September. Eiffel mendapat sebuah penghargaan dari warga Amerika atas jasanya yang telah merancang patung Liberty dan menjamin bahwa patung itu mampu berdiri hingga lebih dari 100 tahun. Toutes les tempêtes, et qu'elle sera toujours là, dans 100 ans. Kemudian dia pergi makan-makan bersama anaknya yang bernama Claire dan tak lama kemudian rekannya yang bernama Jean datang ikut gabung. Mereka mengobrol soal monumen yang baru saja dibuat oleh Eiffel. Il va falloir démonter juste après. Ah, c'est temporaire? 20 ans. Kemudian dia menuju kantornya dan anak buahnya memperlihatkan sebuah kerangka menara yang akan dia bangun. Namun Eiffel tidak suka dengan bentuknya dan dia menyuruh anak buahnya itu membuat ulang kerangka itu. Bon. Emballez votre pylône et retournez au travail. 50 kilos, le pont a fléchi de 21 mm et il est revenu à sa position initiale. Très bien. Keesokan harinya, Eiffel didatangi anaknya dan bilang kepada Eiffel kalau dia akan menikah. Eiffel pun menanyakan dengan siapa anaknya itu menikah. Anaknya itu ngomong kalau akan menikah dengan Adolf Sals. Eiffel pun merasa asing dengan nama itu, tapi tiba-tiba saja anak buahnya yang baru mendatanginya, dia pun merasa keheranan. Langsung saja anaknya itu menjelaskan kalau yang namanya Adolf adalah dia, yang tak lain adalah anak buahnya yang baru. Dia pun setuju-setuju saja atas pilihan anaknya itu dan kini mereka merayakannya dengan mabok bareng. Di suatu malam Eiffel dan Jean pergi menghadiri undangan makan malam dari Pak Menteri. Di sana ia mendapatkan pujian dari Pak Menteri atas kehebatannya dalam merangkai besi dan dia menjulukinya sebagai seorang penyihir besi. Kemudian dia diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Adrian. Bonsoir. Di tengah-tengah hadirin yang sedang menyantap sajian makan malam, tiba-tiba saja Eiffel mengatakan sesuatu. Dia ingin membangun menara setinggi 300 meter dan seluruhnya terbuat dari logam. Eiffel berkeinginan untuk membangunnya di tengah kota Paris dan semua orang bisa melihatnya dari para pejabat, pekerja, orang kaya, bahkan rakyat biasa. Une tour. 300 mètres. 300 mètres. Dengan tekad yang sudah bulat, dia memberitahu kepada Jean kalau dia akan membuat sebuah menara. De toute façon, c'est comme ça. Kini film beralih ke tahun 1860 di kota Bordeaux. Di sana memperlihatkan Eiffel muda sedang menyelamatkan seseorang yang tenggelam di sebuah sungai. Eiffel pun menyalahkan mandornya atas kejadian hal itu karena dia sangat pelit memberi anggaran untuk keamanan. Je peux m'en occuper moi-même alors. Puis quoi encore? Puis changez-vous. C'est pas... Langsung saja Eiffel melabrak rumah bosnya untuk meminta tambahan anggaran agar dia bisa menambah kayu untuk pengaman. Namun bosnya itu malah mengajak makan siang sembari membahas persoalan itu. Restez déjeuner avec nous, tiens. Comme ça, on en parlera tranquillement. Di tengah-tengah makan siang itu, Eiffel dan anak bosnya yang tak lain adalah Adrian saling mencuri-curi pandang. Dari sinilah kisah antara Eiffel dan Adrian dimulai. Tout construire alors? Pas tout, mais pas mal de choses. Terlihat Adrian itu tertarik dengan Eiffel dan berniat mengundang ke ulang tahunnya. Vraiment mon anniversaire? Je sais pas. Singkat cerita, Eiffel pun datang ke pesta ulang tahun Adrian. Benih-benih cinta pun mulai tertanam di antara mereka. Eiffel pun memberi kado Adrian sebuah buku yang berjudul Seni Membangun Jembatan Logam. Adrian pun sangat suka dengan kado itu karena merasa unik seperti Eiffel.
Kini Adrian datang ke kantornya Eiffel. Bukannya mendapat sambutan yang hangat, justru Adrian malah disambut dengan pengusiran karena Eiffel merasa dirinya tak pantas untuk Adrian yang dari kalangan atas. Vous l'inviterez, il y aura des jeux, et vous serez ce que vous êtes. Une charmante. Adrian pun kecewa atas perlakuan Eiffel dan memilih menceburkan diri ke sungai. Dengan semangat seperti Larry sang penjaga pantai, Eiffel langsung saja menceburkan diri untuk menyelamatkan Adrian. Dia pun membawa ke kantornya dan mencoba menghangatkan tubuh Adrian. Kini scene memperlihatkan Eiffel sedang mempresentasikan proyek menara yang menjulang ke langit itu di depan para pejabat. Namun salah satu pejabat mengkhawatirkan dengan kondisi tanah di sana yang kurang stabil. Dengan segudang pengalaman yang ia miliki, Eiffel pun menjelaskan teori-teori yang dapat mengatasi kekhawatiran tersebut. Dia akan menggunakan teknik Kessens yang telah ia temukan. Menurut dia teknik itu akan membuat pondasi lebih kokoh dan terpercaya seperti semen 3 roda. Comme on s'enfonce, puisqu'on creuse, l'eau a tendance à remonter. Cette technique permet un ancrage d'une stabilité parfaite. Para pejabat itu pun hanya bisa melongo melihat temuan dari Eiffel. Kini Eiffel memperlihatkan sebuah replika dari menara yang akan dia buat. Dia dengan bangga memperlihatkan kekuatan dari menara yang akan Eiffel buat yang tahan dari berbagai cuaca hingga kemungkinan menara itu tersambar petir. Voilà, les paratonnerres plongent dans la lave phréatique. On vide le sable en haut. Le pilier s'incline. Lagi-lagi para pejabat itu keheranan karena Eiffel selalu punya solusi di setiap kemungkinan hal buruk yang akan terjadi. Keesokan harinya, suami Adrian yang bernama Antoine memberitahu bahwa Eiffel mendapat saingan dari Bourdieu yang mana presiden menyukai istana buatannya itu. Kini tibalah pengumuman hasil dari penilaian juri terhadap proyek yang akan dibuat Eiffel. Dan seperti biasa Eiffel yang sebagai pemeran utama di film ini pasti akan menang. Kini proyek itu pun mulai dikerjakan yang dipimpin oleh Eiffel dan dibantu Jean serta Adolf yang bertugas mencari tenaga kerja. Faites refaire 4 fois les calculs par 4 ingénieurs différents. Un X, un central, un mine, un pont. Vous êtes chargé du recrutement. Il faudra au moins 1000 hommes. Non, 300 suffiront. Sebuah pesta pun diadakan sebagai perayaan atas terlaksananya proyek menara dari Eiffel. Dia pun mencoba menari di pesta itu dan tak disangka dia mengajak Adrian sebagai pasangannya menari. Madame, Mereka pun menari sambil mengobrol. Eiffel mencoba menggoda Adrian untuk datang menemuinya di sebuah hotel, namun dia lebih memilih setia ke suaminya. Arrête. rejoins-moi. Non, ça suffit. Suatu hari, Eiffel dan Pak Menteri datang untuk melihat proses pembangunan menara itu. Terlihat semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Très belle visite. Merveilleuse. Di sisi lain, para warga tidak suka dengan proyek pembangunan itu yang dinilai mengganggu dan menuntut untuk membongkarnya. Kabar itu pun diketahui juga oleh Adrian. Kini masalah datang satu persatu kepada Eiffel. Atas ketakutan dari warga sekitar, para pekerja Eiffel pun memutuskan untuk mogok kerja. Dia pun sangat frustasi akan hal itu. On a une grève, ça y est. On tiendra jamais financièrement. Kini Sin memperlihatkan Adrian mendatangi ortunya untuk meminta restu pernikahannya dengan Eiffel. Tapi sayang sekali ortunya tidak setuju akan hal itu. Ternyata, Adrian telah mengandung anak dari hubungannya bersama Eiffel. Langsung saja ayahnya mengamuk dan Adrian pergi melarikan diri. Je suis enceinte de Gustave. Singkat cerita, para investor pun tak mau lagi mendanai proyek Eiffel tersebut karena dinilai kurang menguntungkan. Namun Eiffel tetap bersikeras ingin menyelesaikan menaranya itu. En doute, c'est sa rentabilité. Vous verrez qu'avec le temps, cette tour nous fera gagner de l'argent. Vous verrez le jour de l'inauguration.
Di sisi lain para pekerja menuntut untuk kenaikan gaji, dan Eiffel datang untuk memberitahu pekerjanya itu bahwa akan ada kenaikan gaji apabila menara tersebut dapat diselesaikan dengan waktu 2 minggu. J'ai pas l'argent pour vous augmenter aujourd'hui, mais j'en trouverai. Setiap harinya para pekerja itu pun melakukan tugasnya dengan sangat baik. Mereka pun hampir menyelesaikan tingkat 1 menara itu, namun sayang sekali kurang 1 baut yang belum terpasang. Para pekerja pun bekerja sama agar baut itu bisa terpasang. Adrian yang mendengar kabar hal itu langsung saja datang ke TKP dan menemui Eiffel. Dia sangat bangga atas pencapaian Eiffel dan perlahan cinta lama itu pun bersemi kembali. Namun pada suatu malam, aroma perselingkuhan itu pun mulai tercium oleh Antoine. Dia mengancam akan menghancurkan reputasinya Eiffel. Je vous ai mis avec Gustave, moi j'ai fait les poubelles. Avec tout ça, je peux enterrer sa réputation sur un tas de merde. Langsung saja Antoine menemui Eiffel di kantornya. Dia mengatakan bahwa Eiffel harus merelakan cintanya kepada Adrian dan mereka berniat meninggalkan Paris. Laisse-nous, Gustave. Tu ne peux pas tout avoir. Di akhir film memperlihatkan, pada tanggal 31 Maret tahun 1889 akhirnya menara buatan Eiffel itu diresmikan. Dan semua warga Paris menyambutnya dengan gembira. Namun ada satu orang yang menyita perhatiannya, dan tak lain adalah Adrian, orang yang sangat dia cintai. Dan tamat. Terima kasih yang sudah nonton. Kali ini Wufi mau pamit. Nantikan film-film yang akan Wufi bedah alur ceritanya dan jangan lupa juga tonton koleksi dari channel ini yang pasti seru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian.